Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas IF 9O akan mempresentasikan tugas analisis numerik yang sudah kami buat. Kelompok ini beranggotakan yang pertama Fikri Muzaki dengan NIM 211021107, kemudian ada Gilang Sulaiman dengan NIM 211020091, kemudian ada Miftahul Jana dengan NIM 211202089, ada Octavia Ayu Andini dengan NIM 211020081, dan yang terakhir ada Satria Yoga Madasetya dengan NIM 211020087. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan mempresentasikan dari teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Jana. Untuk materi yang pertama itu adalah sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss. Next. Nah, ini ada contoh soal dari metode eliminasi Gauss. Sebuah toko kue dikerjakan oleh 3 tempat produksi yang berbeda. Setiap tempat produksi mempunyai jumlah pekerja berbeda yang dibagi dalam sebuah tim. Bila tempat produksi pertama adalah tim X, tempat produksi 2 adalah tim Y, dan tempat produksi 3 adalah tim Z, dan diumpamakan bahwa setiap anggota dari setiap tim memiliki efisiensi kerja yang sama. Maka ketika 5 tim X, 3 tim Y, dan 4 tim Z bekerja bersama, dalam sehari mereka mampu membuat kue sebanyak 70 paket. Nah, kemudian bila 4 tim X, 6 tim Y, dan 3 tim Z, maka dapat membuat 80 paket. Dan yang terakhir, jika 4 tim X, 8 tim Y, dan 4 tim Z bekerja sama, maka dapat membuat kue sebanyak 100 paket. Nah, di sini ditanyakan nih, berapa sih jumlah anggota tiap masing-masing tim? Next. Nah, di sini kita coba hitung berdasarkan perhitungan manual. Nah, ini kita menggambarkan cara perhitungan yang matematis terlebih dahulu. Ada 3 persamaan. Persamaan yang pertama itu ada 5x plus 3y plus 4z itu sama dengan 70. Persamaan kedua ada 4x plus 6y sama dengan 4x plus 6y plus 3z sama dengan 80. Dan persamaan yang terakhir itu 4x plus 8y plus 4z sama dengan 100. Nah, kita proses terlebih dahulu nih. Yang pertama itu dilakukan pengurangan pada baris pertama dikurangin baris kedua. Jadi hasilnya itu 5 dikurangi 4 itu 1, kemudian 3 dikurangi 6 itu min 3, 4 dikurangi 3 itu 1. Itu ditulis di baris pertama. Terus tahap berikutnya ada pengurangan dari baris ketiga dikurangi baris kedua. Jadi 4 dikurangi 4 itu 0, kemudian 6 dikurangi 8 itu 2, 8 dikurangi 6 itu 2, kemudian 4 dikurangi 3 itu 1. Nah, itu ditulis di baris ketiga. Nah, selanjutnya kita lakukan pengurangan lagi, yaitu baris kedua dikurangi 4 kali baris pertama. Jadi 4 dikurangi 4 kali 1 itu sama dengan 0, kemudian 6 dikurangi min 4 kali min 3, jadinya itu 18, kemudian 3 dikurangi 4 kali 1, itu sama dengan min 1. Tuh. Terus berikutnya ini ke hasilnya juga, ke outputnya juga. Jadi 80 dikurangi 4 min 4 kali dikurangi 4 kali min 10. Jadi hasilnya itu 120. Nah, tahapan yang berikutnya itu baris kedua dibagi 20. Jadi 0 dibagi 20, 0. Kemudian 18 dibagi 20. Itu, 20 dibagi 20 itu 1. Kemudian 0 dibagi 20 itu 0. Terus 140 dibagi 20 itu 7. Nah, maka itu diperoleh Y itu sama dengan 7. Kemudian untuk memperoleh Z, maka kita masukkan ke substitusinya. Jadi 2Y
plus Z sama dengan 20, kemudian Y-nya kita ganti dengan angka 7. Jadi diperoleh Z-nya itu sama dengan 6. Terus untuk memperoleh X-nya, kita lakukan substitusi lagi nih. Kita masukkan angka Y-nya dan angka Z-nya. Jadi dalam persamaan X min 3Y plus Z sama dengan min 10, jika dimasukkan Y dan Z-nya itu, maka kita dapatkan hasil itu X-nya sama dengan 5. Jadi X itu sama dengan 5, kemudian Y itu sama dengan 7, dan tim Z itu sama dengan 6 gitu. Itu untuk perhitungan manualnya. Terus lanjut. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan menggunakan coding di Python. Nah, pertama kita lakukan deskripsi dulu nih, kayak library apa sih yang mau digunain. Nah, ini ada NumPy, kemudian Skippy, Lina, terus Zipsy, ASP. Nah, kemudian kita lakukan deskripsi juga nih, ke variabelnya ada A sama B. Nah, A itu sama dengan MP array, kemudian kita masukkan array-nya itu, ada di baris pertama itu ada 5, 3, 4, kemudian baris kedua itu 4, 6, 3, dan baris ketiga itu 4, 8, 4. Kemudian untuk outputnya itu sendiri itu 70, 80, sama 100. Nah, kemudian kita lakukan lagi nih, A2 sama dengan SP metrik A, kemudian B2 sama dengan SP metrik B, dan X2 sama dengan A2 solve B2. Nah, kemudian kita lakukan print untuk jawaban metode Gauss-nya dengan memanggil variabel X2-nya, sehingga kita peroleh hasilnya itu metrik 5, 7, dan 6. Nah, hasil ini sama dengan perhitungan manual tadi, gitu teman-teman. Lanjut. Gimana Mbak? Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Izin masuk. Aku izin bertanya terkait yang itu penyelesaian Python-nya tadi. Iya, silakan. Izin bertanya, ini yang library NumPy dan SymPy itu fungsinya sendiri itu untuk apa ya? Kalau boleh tahu. Oke, makasih Mbak Ayu, pertanyaannya bagus banget ya. Mungkin izin menjawab ya Mbak, untuk perbedaan dari library SymPy sama NumPy ya. Kalau SymPy sendiri itu hanya bergantung pada MPMath. Jadi library Python murni untuk aritmatika floating point arbiter, kemudian membuatnya sehingga mudah digunakan. Sedangkan NumPy sendiri itu merupakan salah satu library yang ada di Python. Library ini digunakan untuk banyak kasus dalam ilmu data. Dengan adanya library yang powerful ini, kita tidak perlu lagi menuliskan kode yang panjang untuk menjalankan program machine learning. Jadi, NumPy merupakan library open source, yang artinya kita dapat menggunakan library ini dengan gratis, bahkan untuk tujuan komersil. Nah, NumPy sendiri itu merupakan singkatan dari numerical Python. Biasanya library ini digunakan untuk menghitung operasi matematika pada array, gitu Mbak Ayu. Oke, baik, terima kasih jawabannya Mas Satria. Cukup jelas. Oke, terima kasih. Mungkin cukup ya satu penanya, kemudian next. Oke, kita lanjut ke sistem persamaan linear metode iterasi Jacobi. Next. Oke, di sini terdapat soal. Itu sebuah proyek pembangunan jalan tol di 3 kota berbeda. Masing-masing proyek memiliki kontraktor yang berbeda-beda. Jika kontraktor di kota pertama memiliki 2 tim X, 4 tim Y, dan 2 tim Z dengan total anggota 15 orang, lalu kota kedua memiliki 4 tim X, 6 tim Y, dan 2 tim Z dengan total anggota 20 orang. Lalu kemudian kota ketiga memiliki 2 tim X, 2 tim Y, dan 5 tim Z dengan total anggota 10 orang. Berapa waktu yang dibutuhkan masing-masing tim untuk menyelesaikan proyek tersebut? Oke. Dari soal tersebut kita mendapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu 2x plus 4y dikurang 2z sama dengan 15. Persamaan kedua yaitu 4x plus 6y dikurang 2z sama dengan 20.
Persamaan ketiga yaitu 2x dikurang 2y plus 5z sama dengan 10. Lalu dari persamaan tersebut kita modifikasi menjadi nomor satu tersebut, yaitu yx sama dengan 1 per 2 buka kurung 15 dikurang 4y plus 2z tutup kurung. Y sama dengan 1 per 6 buka kurung 20 dikurang 4x plus 2z. Z sama dengan 1 per 5 10 dikurang 2x plus 2y. Lalu kita cari ke iterasi pertama dengan estimasi x, y, dan z-nya itu 0. X1 sama dengan 1 per 2, 15 dikurang 0 plus 0 sama dengan 15 per 2 sama dengan 7,5 hasilnya. Y pertama sama dengan 1 per 6 dikali 20 dikurang 0 ditambah 0 sama dengan 20 dibagi 6 sama dengan 3,33. Z pertama, Z1 sama dengan 1 per 5 kurang 10 dikurang 0 tambah 0 tutup kurung sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan iterasi ke iterasi kedua. Karena X1, Y1, dan Z1 sudah ketemu. X2 sama dengan 1 per 2, 15 dikurang 4 dikali 3,33. Kenapa 3,3? 15 dikurang 4 dikali Y. Karena Y tadi sudah ketemu yaitu 3,33, maka kita masukkan 3,33 plus 2 dikali 2. 2 itu ya tadi Z yang telah kita cari, Z pertamanya. Jadi maka hasilnya sama dengan 5,8 per 2, yaitu hasilnya sama dengan 2,84. Y2 sama dengan 1 per 6 buka kurung 20 dikurang 4 dikali Z dikali X, yaitu X-nya 7,5 tambah 2 dikali 2 sama dengan negatif 6 per 6 sama dengan hasilnya negatif 1. Z2 sama dengan 1 per 5 buka kurung 10 kurang 2 dikali 7,5 plus 2 dikali 3,33 sama dengan 1,66 per 5 sama dengan 0,332. Oke, next. Oke, kita lanjut ke percobaan dengan Python. Pertama kita menentukan persamaannya yang akan diselesaikan dalam bentuk dominan diagonal. F1 sama dengan lambda X, Y, Z buka kurung 15 dikurang 4 dikali Y plus 2 dikali Z tutup kurung dibagi 2. F2 lambda X, Y, Z buka kurung 20 dikurang 4 dikali X plus 2 dikali Z tutup kurung dibagi 6. F3 sama dengan lambda X, Y, Z buka kurung 10 dikurang 2 dikali X plus 2 dikali Z tutup kurung dibagi 5. Oke, dengan pengaturan awal yaitu X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 0, dan Z-nya sama dengan 0. Lalu kita bikin membaca kesalahan yang dapat ditoleransi dengan E sama dengan float input buka kurung enter tolerable error. Lalu kita lanjut ke implementasi iterasi Jacobi-nya dengan print buka kurung count X, Y, Z dengan kondisinya yang true. While condition X1 sama dengan F1 buka kurung X0, Y0, dan Z0. Y1 sama dengan F2 buka kurung X0, Y0, Z0 tutup kurung Z1 sama dengan F3 X0, Y0, Z0. Print %d tab tabulasi %0 dikali 4 F tabulasi %0 dikali 4F tabulasi 0 dikali 4F enter %count X1, Y1, Z1. E1 sama dengan F X0 dikurang X1, E2 sama dengan F Y0 dikurang Y1, E3 sama dengan F Z0 dikurang Z1. Count plus sama dengan 1, X0 sama dengan X1, Y0 sama dengan Y1, Z0 sama dengan Z1. Condition sama dengan E1 lebih dari E, N, E2 lebih dari E, N, E3 lebih dari E. Lalu kita print. Nah, hasilnya akan sama, hasil iterasi pertama akan sama seperti yang ada di sebelumnya, yaitu 7,5, 3,3, dan 2. Oke, next, selesai. Oke, Silakan bertanya. Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yuk, Mas Jaki. Mas Fikri Buzaki.
Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Janah dan Mas Gilang. Izin bertanya di pengerjaan soal iterasi Jacobi tadi. Bisa ke slide selanjutnya. Nah, Di situ kan X sama dengan setengah dalam kurung 15 min 4Y plus 2Z. Nah, itu kenapa bisa X sama dengan setengah? ya pertama setelah dimodifikasi ini 2x-nya ini menjadi pembagi, koefisien x ini menjadi sebagai pembagi, lalu 4y dan 2z-nya itu kita pindahkan ke sebelah kanan, maka jadinya 15 negatif 4y karena 4y positif, lalu positif 2z karena tadinya negatif 2z-nya yaitu dikurang, maka jadi positif, lalu 15-nya dipindahkan ke depan. Sudah seperti itu, Mas. Oh, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Oke, berarti sudah cukup ya satu penanya. Mungkin untuk selanjutnya next. Baik, terima kasih Mbak Jana. Selanjutnya persamaan nonlinier, metode iterasi titik tetap. Nah, apa sih metode iterasi titik tetap? Jadi metode iterasi titik tetap itu disebut juga metode iterasi sederhana, metode langsung, atau juga bisa disebut dengan metode substitusi beruntun. Jadi metode iterasi titik ini adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X min GX. Nah, untuk ini prosedur pengerjaan metode iterasi titik tetap yang di bawahnya. Bisa next. Nah, untuk slide ini teorema kekonvergenan. Nah, yang di bawahnya ini adalah syarat untuk konvergensi. Nah, lanjut aja ke soal langsung. Nah, di sini kita mempunyai contoh soal. Tentukan pendekatan nilai akar menggunakan metode numerik. Solusi persamaan fx sama dengan x2 min 2x min 2 dengan metode titik tetap dengan x0-nya itu sama dengan 4 dan galatnya kita tetapin di 0,09. Nah, jadi pengerjaan di sini kita cari dulu pendekatan fx sama dengan 0, yaitu yang pertama yang A. Jadi kalau yang A ini yang kita pindah ruaskan itu yang X pangkat 2. Jadi sama dengan X pangkat 2 sama dengan 2X plus 2. Nah, lalu yang X pangkat 2 ini, pangkat 2-nya dipindah ruaskan. Jadi X sama dengan akar 2X plus 2. Nah, kita kan udah ketemu nih GX-nya. Lalu lanjut yang selanjutnya. Yang B, X pangkat 2 min 2X min 2 sama dengan 0. Nah, habis itu kalau yang B, kita pindah ruaskan yang variabel kedua, yaitu min 2X. Jadi 2X plus 2X sama dengan X pangkat 2 min 2. Nah, lalu min 2 di X ini kita pindah ruaskan lagi, jadi X sama dengan X pangkat 2 min 2 per 2. Nah, kita kan udah ketemu GX-nya nih. Nah, lalu lanjut ke selanjutnya yang C. Nah, untuk yang C, kita pindah ruaskan yang variabel yang ketiga. Jadi, X pangkat 2 min 2X sama dengan 2. Nah, habis itu yang X pangkat 2 min 2X itu kita pindah ruaskan. Jadi, X sama dengan 2 per X min 2. Jadi kita udah ketemu juga GX-nya di antara ketiga ini. Lalu langkah selanjutnya kita substitusi atau mengganti nilai X0 ke GX menjadi G aksen X. Nah, ini kan kita ngambilnya yang A ya. Jadi di mana GX-nya kita udah ketahui GX sama dengan
akar 2x plus 2. Nah, G aksen X sama dengan, nah ketika Gx akar 2x plus 2 diaksenkan, diturunkan jadi 1 per akar 2x plus 2. Nah, disoalkan x0 sama dengan 4. Maka 1 per 2x plus 2 itu x-nya diganti 4, jadi 1 per akar 2 dalam kurung 4 plus 2, yaitu 1 per akar 10. Nah, ketika kita sederhanakan lagi, jadi 0,316. Nah, karena G aksen X itu kurang dari 0 dan G aksen X itu kurang dari 1, maka iterasi konvergen atau lanjutan. Nah, kita udah ketahui rumusnya xn plus 1 sama dengan akar 2xn plus 2. Nah, ini merupakan rumus dari iterasi tersebut. Lanjut ke iterasinya. Jadi iterasi di sini x1 dimulai dari x1 akar 2x0 plus 2. Nah, x0-nya kan tadi 4 ya. Tinggal dimasukin aja. Jadi akar 2 dalam kurung 4 plus 2 sama dengan 10. Nah, disederhanakan lagi menjadi 3,16. Habis itu kita mutlakkan jadi x1 min x0 sama dengan, tinggal dimasukin aja, tadi x1-nya sudah ketemu kan 3,16. Nah, kita masukin, nah terus x0-nya kan 4. Nah, jadi hasilnya 0,84. Nah, 0,84 sendiri itu kan belum masih lebih dari galatnya, belum kurang dari galat, maka iterasi berlanjut. Lalu iterasi yang kedua sama kayak yang tadi ya, cuman bedanya di sini akar 2x-nya nggak pakai yang x0 lagi, sekarang pakainya yang x1. Jadi 2x1 plus 2 terus dimasukkan x1-nya yaitu 3,16. Nah, jadi akar 2 dalam kurung 3,16 plus 2 sama dengan 8,32. Nah, sama dengan 2,88. Lalu 2x mutlak 2x min x1 sama dengan dimasukin 2x dan x1-nya, lalu hasilnya 0,28. Itu kan 0,828 kan masih di atas dari nilai galatnya tadi, maka iterasi berlanjut ke iterasi ketiga. Lalu yang iterasi ketiga ini sama seperti yang tadi, kita tinggal masukkan x-nya saja, x2 diganti 2,88 sama dengan akar 7,76, disederhanakan lagi menjadi 2,78. Nah, untuk mengetahui iterasi ini sudah cukup atau masih berlanjut, ya kita mutlakkan x3 dan x2. Nah, hasilnya 0,1. Nah, ini kan masih jauh dari galatnya ya. Jadi kita iterasi lanjutan, yaitu iterasi keempat. Lalu iterasi keempat dimasukkan x3 tadi, jadi akar 2 dalam kurung 2,78 plus 2 sama dengan akar 7,56. Nah, disederhanakan lagi menjadi 2,75. Lalu kita mutlakkan, kita masukkan x4 dan x3, hasilnya 0,03. Nah, 0,03 kan sudah di bawah dari galatnya kan. Galatnya adalah 0,09 yang pertama. Nah, maka iterasi selesai. Lalu lanjut ke yang B, itu x2 min 2x min 2 sama dengan 0. Nah, kita kan udah ketahui ya gx-nya sama dengan x2 min 2 per 2. Nah, dimana ketika diturunkan
itu sama dengan X. Nah, X-nya kan X sendiri nilainya 4. Nah, sedangkan G aksen X sendiri lebih dari 1. Jadi hasilnya divergen atau iterasi tidak bisa berlanjut. Next. Lalu untuk yang C sendiri, kita kan udah ketahui tadi GX-nya 2 per X min 2. Nah, kita aksenkan G aksen X sama dengan min 2 per 2 kurang 2 dalam kurung pangkat 2. Nah, itu ketika kita X-nya diubah jadi 4, lalu kita sederhanakan jadi min 2 per 4, sederhanakan lagi jadi min setengah, disederhanakan lagi jadi 0,5, min 0,5. Karena G aksen X lebih kurang dari min 1 dan G aksen X kurang dari 0, maka konvergen konvergen bersolasi. Jadi xn plus 1 sama dengan 2 per x min 2. Nah, ini buat prosedur iterasinya, rumusnya. Lalu lanjut ke iterasi yang pertama, sama kayak iterasi sebelumnya. Kita tinggal memasukkan x-nya saja. Jadi 2 per x0 min 2, itu dimasukkan x-nya jadi 4. Nah, ketika disederhanakan jadi hasilnya 1. Lalu kita cek nih apakah sudah melebihi galat atau belum. Maksudnya sudah kurang dari galat atau belum. Nah, kita mutlakkan x1 dan x0 jadi 1 min 4 sama dengan 3. Nah, jadi kan belum kurang dari galat, maka iterasi berlanjut. Lalu iterasi selanjutnya kita masukkan juga x1 sama dengan 1, lalu disederhanakan hasilnya min 2, dan dihitung nilai mutlaknya x2 min x1 sama dengan min 2 min 1 dan hasilnya 3. Nah, ini kan masih lebih ya, jadi iterasi lanjut. Nah, lalu iterasi yang ketiga, x3 sama dengan 2 per x2 min 2. Nah, kita x-nya x2 kita masukin, yang tadi min 2 itu hasilnya. Nah, jadi 2 per min 2 sama dengan min 2 per 4. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi 0,5. Lalu kita masukkan x3 dan x2-nya, min 0,5 dikurangin min 2 sama dengan 1,5. Maka iterasi berlanjut karena masih melebihi galat. Iterasi keempat, x3 kita masukkan yaitu 0,5, lalu kita jumlahkan menjadi 2 min per 2,5, dan hasilnya min 0,8. Nah, lalu kita masukkan x4 dan x3-nya jadi 0,8 min 0,5 sama dengan 0,3. Nah, karena masih melebihi, jadi iterasi berlanjut. Lanjut iterasi kelima, kita masukkan x4-nya. Jadi 2 per min 0,8 min 2. Nah, sama dengan 2 per 2,8. Nah, ini kita sederhanakan lagi menjadi 0, min 0,71. Nah, kita masukin x5 dan x4-nya, yaitu yang hasilnya di mana 0,09. Nah, ini kan pas banget ya sama galatnya. Nah, nggak apa-apa. Jadi iterasi selesai. Jadi pendekatan nilai akar fx sama dengan x2 min 2x min 2 adalah x 2,7 dan x min 0,75. Min 0,71. Nah. Lalu di sini ada codingan dari titik tetap yang tadi, di mana dari soal kan x min 2 dikali x min 2. Nah, lalu
kita ambil tadi yang C. Yang C di mana GX-nya kan 2 per X min 2. Nah, jika kita lihat outputannya, next. Nah, di sini akan keluar hasilnya yang terakhir min 0,731. Jadi kan hasil akhirnya kan min 0,71. Nah, di sini keluar min 0,7. Nah, ini gambar grafiknya. Mungkin itu. Next. Oke. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, silahkan. Oke, ke slide sebelumnya, Mbak. Sebelumnya, nah, mau nanya nih, kenapa di slide-slide sebelumnya ini kan slide iterasi cuma sampai 4, sedangkan yang ini sampai 5? Baik, terima kasih Mas Gilang sudah bertanya. Ya, sama-sama. Kenapa di iterasi sebelumnya cuma sampai 4 dan di iterasi yang C ini berakhir di iterasi kelima? Karena di iterasi keempat itu kita cek galatnya masih melebihi dari galat yang kita tentukan. Galat kita tentukan kan di awal 0,09. Nah, sedangkan ini hasilnya 0,3. Jadi iterasi masih berlanjut. Begitu, Mas. Oh, baik, Mas. Terima kasih, Mas, atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih ya. Mungkin bisa ke selanjutnya, yaitu ada metode interpolasi Lagrange. Terdapat soal, yaitu sebuah proyek pembangunan apartemen membutuhkan waktu yang bergantung pada banyaknya jumlah pekerja. Di bawah ini merupakan tabel waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek terhadap banyaknya pekerja. Untuk 5 hari itu membutuhkan pekerja 35 orang, 10 hari membutuhkan 28 orang, 15 hari membutuhkan 21 orang, 20 hari membutuhkan 14 orang, dan 25 hari membutuhkan 7 orang. Dari tabel di atas, maka tentukan berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 17 hari. Nah, di sini terdapat penyelesaiannya, yaitu yang pertama diketahui dulu X0-nya itu 15 dan Fx0-nya itu 21. X1-nya 20, Fx1-nya 14, dan X2 25, Fx2-nya itu 7. Yang pertama itu pendekatan dengan orde ke-1, yaitu F1x sama dengan L0x Fx0 plus L1x Fx1. F1x itu sama dengan X min X1 per X0 min X1 Fx0 ditambah atau dijumlahkan dengan X min X0 per X1 min X0 Fx1. Kemudian kita masukkan yang sudah diketahui tadi, yaitu X-nya itu 17, X1-nya itu 20, X0-nya itu 15, dan X1-nya 20 dikurangi Fx0 yaitu 21. Ditambah atau dijumlah dengan 17 min 15 dikurangi 20 min 15 dikali 14 yang sudah kita ketahui yang pertama. Kemudian mendapatkan hasil yaitu 18,2. Kemudian kita ke pendekatan orde kedua, yaitu F2x sama dengan L0x Fx0 plus L1x Fx1 ditambah L2x Fx2. Kemudian kita masukkan dari yang kita ketahui tadi dengan rumus yang sudah kita jabarkan ini, yang tertera di layar. Kemudian kita jumlahkan dan kita kali mendapatkan hasil 18,2. Ini merupakan penerapan dengan codingnya, yaitu untuk import XTP ini merupakan library-nya. Terus kita akan menghitung nilai FA dari data FA min PN interpolasi Lagrange. Nah, yang kita ketahui tadi data X dan Y, itu XD itu merupakan harinya atau waktunya yang dibutuhkan.
yaitu ada 5, 10, 15, 20, 25. Kemudian ada YD. YD itu adalah pekerja atau orang yang bekerja pada hari tersebut, yaitu ada 35, 28, 21, 14, dan 7. Kemudian kita input nilai X ya, itu ada kesalahan sedikit, X sama dengan 17 karena yang ditanya itu pada hari ke-17. Terus kita akan menghitung polinomnya, yaitu Pnx. Ada for K in ring, kemudian kita masukkan codingannya seperti itu, dihitung, terus mendapatkan hasil akhir atau di print sama dengan mendapatkan hasil 18,2. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Mbak Jana izin bertanya. Oke, silahkan. Coba ke slide yang sebelumnya, Mbak. Lagi. Nah, ini Mbak. Ini kan diketahui X0-nya itu 15, X1-nya itu 20, terus X2-nya itu 25. Nah, itu tuh dari mana ya, Mbak? Gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ini saya jawab. Jadi kan yang ditanya tadi kan pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 17 hari. Nah, 17 hari ini di antara hari 15 sampai 20. Jadi kita ambilnya itu di antaranya mereka 15, 20, 25. Jadi untuk X0-nya itu 15, X1-nya 20, dan X2-nya 25. Kenapa tidak semua? Karena kita mengambilnya untuk yang terdekat saja, karena ini kan waktunya ada 17, jadi di tengah-tengah di ring-nya itu. Tuh, sekian mungkin dari saya. Sudah cukup, Mas Satria? Cukup, Mbak. Jelas banget, Mbak. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya. Oke, baik, izin masuk. Selanjutnya itu adalah metode interpolasi Newton. Next. Di sini ada contoh soal. Soalnya adalah jarak yang dibutuhkan sebuah kendaraan untuk berhenti adalah suatu fungsi kecepatan. Data percobaan berikut ini menunjukkan hubungan antara kecepatan dan jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan. Apabila kendaraan tersebut berada pada kecepatan 40 mil per jam, maka jarak hentinya adalah 65. Apabila pada kecepatan 50, maka jarak hentinya adalah 95. Pada kecepatan 60, maka jarak hentinya adalah 115. Dan pada kecepatan 70, maka jarak hentinya adalah 155. Pertanyaannya, perkiraan jarak henti yang dibutuhkan bagi sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 65 mil per jam itu berapa? Next. Oke, jadi untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita buat tabelnya terlebih dahulu, yang mana kita masukkan angka kecepatannya itu berada di XI. Jadi X0-nya itu adalah 40, X1-nya itu 50, X2-nya 60, dan X3-nya 70. Kemudian untuk jarak hentinya itu berada di FXI. Dan untuk angka 65 itu merupakan B0. Next. Oke, jadi langkah selanjutnya yaitu dengan mencari orde ke-1. Orde ke-1 itu dihitung dari perhitungan dari yang ini. Yang pertama ada dari 95 dikurangi 65 dibagi 50 per min 40 dan hasilnya adalah 3. Dan 3 ini akan menjadi B1. Kemudian selanjutnya itu 115 dikurangi 95 dibagi 60 min 50 dan hasilnya adalah 2. Kemudian selanjutnya ada 155 kurang 115 dibagi 70 kurang 60 dan hasilnya adalah 4. Dan selanjutnya itu mencari orde kedua. Orde kedua caranya kurang lebih sama seperti cara mencari orde 1, hanya saja yang dihitung adalah dari perhitungan 2 kurangi 3 dibagi
60 kurang 40. Dan hasilnya adalah min 0,05. Dan selanjutnya ada perhitungan orde selanjutnya yang akan menghasilkan 0,1. Next. Oke, selanjutnya itu mencari orde ketiga. Mencari orde ketiga kurang lebih caranya sama seperti tadi, yaitu dengan mengurangkan 0,1 dikurang min 0,05 dibagi 70 kurang 40. Dan hasilnya adalah 0,005. Selanjutnya dari perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya dimasukkan ke dalam rumusnya, yaitu ada fx sama dengan b3x dengan rumusnya b0 plus b1 dikali x min x0 ditambah b2 dikali x min x0 dikali x min x1 ditambah b3 dikali x min x0 dikali x min x1 dan dikali x min x2. Lalu disubstitusikan ke dalam rumus tersebut sehingga akan dihasilkan pada F65 itu hasilnya adalah 130,625. Jadi untuk jarak henti yang dibutuhkan bagi sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 65 mil per jam adalah 130,625 kaki. Next. Berikut adalah penerapan pada codingnya. Yang pertama yaitu dengan memberikan library-nya terlebih dahulu, yaitu ada library NumPy, Matplotlib, PyPlot, bisa ditulis PLT, dan library SymPy. Kemudian selanjutnya melakukan input data dari data yang sudah diketahui tadi, yaitu XD, itu yang mana XD adalah kecepatannya, itu ada 40, 50, 60, dan 70. Lalu berikutnya adalah YD. YD itu merupakan jarak hentinya. Ada 65, 95, 115, dan 155. Selanjutnya kita memasukkan nilai yang ditanya, yaitu adalah 65. Selanjutnya membuat tabel beda terbagi Newton, DD sama dengan NP zeros, N, N. Kemudian mengisi tabel ke K not dengan menggunakan for K intense N, DD kurung siku K, 0 kurung siku sama dengan YD kurung siku K. Kemudian selanjutnya mengisi tabel DD tadi dengan memasukkan yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian selanjutnya dengan menghitung polinom P underscore N X. Kita masukkan seperti yang sudah tertera pada gambar ini. Kemudian selanjutnya dengan print P untuk memunculkan hasil perhitungan tadi, tabel-tabelnya tadi. Kemudian next slide. Dari perhitungan tadi akan dihasilkan grafik sebagaimana terlihat di layar. Jadi untuk angka 65 sendiri itu, jarak 65 itu berarti akan ada pada range kurang lebih 130 jaraknya kaki dalam satuan kaki. Sudah mungkin. Next. Oke, terima kasih. Mungkin dari aku ada pertanyaan ya Mbak Bayu. Aku ingin bertanya di sini Mbak. Kenapa ini kita berhenti di orde ketiga, sedangkan tadi ada yang sampai ke 5, ada yang sampai ke 4 gitu. Apa bedanya ya Mbak ya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Jana. Jadi, kenapa kita pakai orde 3 sampai orde 3 saja? Karena dilihat dari pertanyaannya tadi, kita itu mencari di kecepatan 65. Nah, kecepatan 65 ini berada antara 60 dan 70. Nah,
yang mana itu merupakan setelah 60. Dan kita menghitung dari jumlah sebelumnya itu ada 3 list atau 3 urutan. Jadi ada 40, 50, dan 60. Nah, jadi kita hanya membutuhkan 3 orde saja untuk menghitung penghitungan tersebut. Oh, berarti kalau misalnya kita yang dibutuhkan itu semisal 72, berarti kita pakai orde sampai ke 4 gitu ya, Mbak? Ya, betul, Mbak. Oke, terima kasih. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.